Damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami boleh berjumpa kembali melalui media YouTube ini dengan Bapak Ibu Saudara. Kami selalu berdoa agar supaya kehidupan, kerja, pelayanan Bapak Ibu Saudara selalu dalam berkat-berkat Tuhan. Hari ini saya ditemani oleh suami, ada di belakang layar. Kami mau berdiskusi dan kami record untuk dapat dibagikan. Mana tahu ini juga jadi salah satu referensi Bapak Ibu Saudara ketika membahas tema yang diangkat di sepanjang minggu ini. Apa temanya? Ya, dengan tema sepanjang minggu ini Raja yang tersalib, ya. Terambil dalam perjanjian baru Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Dalam bacaan di minggu berjalan tentunya di 26 Maret sampai 1 April 2023. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan bacaan itu akan kita renungkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam buku renungan MTPJ di minggu berjalan ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami yang terbatas ini, kami menyadari bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar dari tuntunan Tuhan. Dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, kami diberi kemampuan. Maka tolonglah kami, mampukan kami, sehingga waktu ke depan dapat kami pergunakan dengan baik dalam memberitakan kebenaran firman. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, langsung saja pada pertanyaan untuk kita diskusikan. Dan tentunya pastinya kami berharap agar Bapak Ibu Saudara sudah membaca terlebih dahulu teksnya. Sekali lagi di Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16a. Kalau kita lihat di Lembaga Alkitab Indonesia, di sini judul perikopnya Yesus dihukum mati. Ya, di sini ada 3 pertanyaan untuk kita diskusikan. Langsung saja pada pertanyaan pertama, apa makna Raja yang tersalib menurut Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a? Oke, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum tentunya kita akan melihat apa teksnya, kita mau lihat dulu sedikit tentang latar belakang dari Injil Yohanes 18 ayat 38b sampai 19 ayat 16a ini, yang kalau kita baca, dan kami juga pernah bahas di video kami yang lainnya tentang Injil Yohanes, bahwa Injil Yohanes ini memang adalah kitab yang unik dari Injil-Injil yang lain, karena disinilah di kitab ini kita dapat menemukan catatan pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem, yang itu semua tidak banyak dicatat pada Injil yang lainnya. Siapa yang menulis? Penulis itu diidentifikasikan sebagai orang yang dikasihi atau murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kesaksian tradisi kekristenan serta juga bukti yang terkandung yang dapat ditemukan dalam kitab Injil ini itu menunjuk kepada Yohanes anak Zebedeus. Nah, menurut beberapa sumber kuno, Yohanes atau rasul yang sudah lanjut usianya ini, dia tinggal di Efesus. Dia diminta oleh para penatua di Asia untuk menulis Injil yang rohani. Ini untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat, mengenai kepribadian, tapi juga mengenai keilahian dari Tuhan Yesus, sebagaimana yang waktu itu menjadi masalah atau gencar sekali terdengar pada waktu itu. Maka kalau kita lihat contohnya di Yohanes 20 ayat 31, kita akan menemukan tujuan dari penulisan Injil Yohanes ini, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu itu memperoleh hidup dalam namanya. Sehingga tidak heran penulisan Injil Yohanes ini menjelaskan tentang Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang dia dijumpai sebagai manusia, mengalami apa yang dialami manusia, tetapi dia tetap 100%
Allah itu Ya. sendiri. Nah, mari kita lihat ya, sesuai dengan pertanyaan, bicara tentang raja di sini menunjuk kepada Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan, sehingga pengakuan Yesus sebagai yang berkuasa ini adalah pengakuan iman setiap kita yang percaya kepadanya. Ya. Tetapi dalam konteks itu kita tahu bahwa ketika Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi, sebenarnya pun ketika itu dipakaikan di atas kepalanya kan itu bentuk penghinaan. Karena orang Yahudi ialah yang justru berteriak pada Ya. waktu itu untuk menghukum, menyalibkan Yesus. Nah, sedangkan raja yang tersalib memang saya rasa ini betul-betul sebuah penghinaan, Ya. ejekan kepada Tuhan Yesus. Karena penyaliban ini bukanlah suatu hukuman yang biasa, tetapi suatu hukuman yang mahal luar biasa, di mana disalib itu adalah bentuk hukuman yang dianggap paling hina. Ya. Kenapa? Ketika seorang tergantung di salib, artinya kakinya tidak menyentuh bumi, kepalanya tidak menyentuh langit, tidak mencapai langit, dan itu artinya bahwa orang yang mati disalibkan, dia tidak diterima baik di bumi maupun di sorga. Dan Yesus menerima hukuman seperti itu. Dia yang disebut raja, yang seharusnya menerima kemuliaan karena kekuasaan, tetapi pandangan mereka, bahkan konteks kehidupan di saat itu, konteks orang-orang yang karena kebencian luar biasa, karena dengki, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang setiap hari sebenarnya mereka mendengar pengajaran Yesus di bait Allah, bahkan orang-orang yang melihat mujizat demi mujizat yang mereka lakukan, tetapi logika mereka tertutup karena sudah dipenuhi oleh iri hati dan kebencian, sehingga yang ada di otak mereka hanya salibkan dia. Itulah mengapa mereka membawa Yesus, kalau kita baca di sini, kepada Pontius Pilatus, dan mereka menekan ya Pilatus, sehingga Pilatus yang harusnya membuat keputusan karena Yesus mau disalib atau tidak, kan ini keputusannya sekarang ada di Pilatus. Tetapi waktu itu Pilatus didesak oleh orang banyak ini. Pilatus bertanya-tanya, Pilatus menyelidiki, tapi dia tidak menemukan ada kesalahan sedikit pun pada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan di dalam dia tidak ada dosa. Sehingga mau diputar bagaimanapun, Pilatus tetap pada apa yang dia temukan. Faktanya bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Sehingga kalau kita baca di sini bahwa memang Pilatus yang ada di situ, dia bilang di ayat 38, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun menarik ya, ada satu kebiasaan setiap Paskah, mereka mau membebaskan orang Yahudi lainnya, tetapi orang banyak ini saking mereka benci, iri hati kepada Yesus. Mereka bilang, yang penting jangan dia, bukan Yesus tetapi Barabas. Alkitab mencatat Barabas itu seorang penyamun ya. Saya coba searching, penyamun itu sama dengan perampok atau perompak. Itu digunakan sebagai istilah menunjuk kepada orang yang suka mengambil harta kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak wajar sampai bisa membunuh demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sehingga sadis ini Barabas, dan dia dipenjara karena itu. Harusnya dia yang dihukum dengan hukuman yang sangat hina, yaitu disalibkan. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka mendesak, bahkan mereka sebenarnya konteksnya mengancam Pilatus itu untuk, kalau tidak disalibkan Yesus ini, kami akan laporkan engkau. Pilatus kan gubernur, wali negeri Yudea, Samaria ya di situ. Tetapi dia diancam akan dilaporkan kepada kaisar jika tidak menghukum Yesus dengan hukuman yang mereka minta. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi kalau mau melihat di konteks bacaan kita di hari ini dan kemudian menjawab pertanyaan pertama ini, apa maknanya? Maka ini menunjuk kepada Tuhan Yesus itu. Dia raja, dia disebut raja orang Yahudi.
tetapi dia menerima hukuman yang sangat hina. Hukuman disalibkan, sehingga mungkin sepanjang sejarah kita hanya menemukan dialah satu-satunya raja yang disalibkan, ya. Raja yang disalibkan, tapi bukan karena kesalahannya, bukan karena dia kurang arif dan bijaksana sebagai raja, tetapi justru dari tempat yang maha tinggi dalam kemahakuasaannya dia turun sampai ke dalam dunia yang paling bawah untuk menyelamatkan manusia. Karena tidak fair, ya, upah dosa adalah maut. Manusia yang harusnya dihukum. Dalam kekuasaannya dia boleh beri perintah semua manusia berdosa dihapuskan. Tetapi dia Allah yang mau datang, dia jadi sama dengan manusia supaya dosa manusia itu betul-betul dapat dibereskan. Maka dia menanggung penderitaan itu. Dia disalibkan. Dia raja yang tersalib. Oke, jadi itu makna raja yang tersalib, ya, menurut Yohanes. Dan kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, apakah kita sebagai warga gereja berani mengambil keputusan yang benar ketika diperhadapkan pada dua pilihan yang berbeda dan sulit? Seperti pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pilatus. Jelaskan. Oke, jadi kita tahu dulu, ya, apa yang ditemui oleh Pilatus. Dia gubernur, dia wali negeri, dia seorang yang adalah pemimpin. Tetapi di atas dia adalah pemimpin, dan dia pasti punya kepentingan, ya, kepentingan secara politik, yaitu kekuasaannya tetap aman. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan pilihan ini, pertama, dia sebenarnya hati nuraninya tidak mau menghukum, karena dia dengan terang-terangan mengemukakan di hadapan banyak orang bahwa dia tidak mendapati kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Tetapi kemudian dia yang didesak, bahkan dia yang terancam ini bisa dilaporkan kepada kaisar jika orang banyak yang berteriak, massa yang menggebu-gebu minta Yesus disalibkan. Waktu itu tidak dia penuhi permintaan mereka, yaitu untuk menyalibkan Yesus. Sehingga Pilatus ini diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu pilihan untuk mengikuti pandangannya ataupun pendapat hatinya ataupun kesimpulan yang dia buat bahwa Yesus tidak pantas dihukum apalagi disalibkan, atau justru Yesus tetap dihukum demi menjaga jabatannya, demi mengikuti keinginan banyak orang. Dan fakta menunjukkan, ya, dalam bacaan kita di saat ini bahwa akhirnya Pilatus ayat 16a menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pilatus akhirnya mengikuti pilihan yang kedua. Dia mengikuti desakan dari banyak orang, imam kepala, para tua-tua, orang-orang yang pada waktu itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sekarang relevansinya bagi kita sebagai warga gereja. Dalam kehidupan ini pasti kita yang manusia, kita itu pasti semuanya punya kepentingan. Tetapi saat kepentingan kita itu kita taruh di bawah kehendak Tuhan, di bawah kepentingan Tuhan, kepentingan pelayanan bagi nama Tuhan, maka kita pasti dapat dimampukan untuk dapat memilih pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang mendatangkan berkat. Sebaliknya, kalau orang kepentingan adalah untuk saya, untuk kita, untuk perut, untuk popoji, pasti orang akan mudah tergiur. Kadangkala kebenaran pun yang kita sudah tahu kebenaran bisa kita belokkan, dan ketidakbenaran dapat kita putar menjadi kebenaran jika itu menguntungkan secara pribadi. Kalau orang selalu itu egosentris, ya, apalagi hedonis orang ini, ketika yang penting kita pe puji aman, kita pe makan cukup, kita pe kebutuhan terpenuhi, akan seperti itu. Tapi kalau dilihat kepada pribadi Pilatus, sebenarnya Pilatus salah. Jadi kalau merelevansikan yang kita belajar dari Pilatus, sebenarnya kurang pas, ya, untuk merefleksikan sebenarnya gereja. Bukan itu sih, bukan kita belajar, tapi bagaimana kalau kita ada di posisinya Pilatus, diperhadapkan dengan pilihan. Ya tetap salah sebenarnya. Tetap salah Pilatus, ya. Karena dia sudah tahu sebenarnya kebenaran faktanya seperti apa. Karena ketakutan. Kalau kita sekarang pertanyaannya, ini warga gereja. Ya tetap ada ketakutan, ya. Tadi itu mementingkan kepentingan pribadinya Pilatus sebenarnya, sehingga dia ambil keputusan dari banyak orang, ya.
Jadi kalau salah ya tetap salah. Ya. Bagaimana kalau warga Ya, gereja? kalau warga gereja tinggal kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ya. Ya. Apakah ada kepentingan di dalamnya? Ya, Baik dia punya jabatan dalam gereja atau tidak, ya, dan kepentingannya seperti apa, tujuannya bagaimana. Tetapi memang harus kebenaran di atas kebenaran Ya. yang harus disampaikan. itu harga mati. Iya. Tidak boleh ditawar. Kebenaran adalah kebenaran dan Ya. ketidakbenaran tidak dapat diputar dengan apapun. Iya. Karena memang kalau itu bicara tentang kita sebagai warga gereja, kita harus tahu kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus, bukan Ya. BPMJ. Jadi orang tidak mau bertanggung jawab Pak Ketua BPMJ, Pak BPMJ, atau orang hanya bertanggung jawab kepada anggota jemaat, tetapi sekali lagi kepala gereja adalah Tuhan. Ya. Sehingga setiap kebenaran harus dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran. Setiap ketidakbenaran harus diakui dengan jujur, sehingga kita memuliakan Tuhan Ya. dengan apapun yang kita buat. Karena orang diperhadapkan dengan Ya, dan apa ya, di dalam fakta-fakta. dunia ini fakta-fakta yang tidak sedikit. Mungkin orang-orang tidak ada dalam di Gemim, gereja. tapi ada di gereja-gereja yang lain ya tertentu yang memang yang ditemukan adalah fakta-fakta yang tidak benar ya, tidak mementingkan Ya. kebenaran di atas segalanya ya, tapi kepentingan pribadi Ya. gitu ya. Ya, karena memang cukup banyak. Ya. Ada pernah saya temukan misalnya mengenai pengelolaan keuangan kas jemaat. Ya. Itu dimaksudkan supaya mau masuk ke Popoji, akhirnya ada laporan keuangan kas jemaat yang ditandatangani dan sudah bercap, dan sebenarnya itu fiktif ya, tidak benar pengeluaran-pengeluaran yang dibuat. Sayang sekali jika ada di dalam gereja ya, tapi saya percaya kita semua ada di dalam gereja dan menjadi berkat ya. Ya, Kita oke. bisa menentukan pilihan dalam hikmat Tuhan. Itulah ya, jadi jawaban untuk pertanyaan kedua ini. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya apabila diperhadapkan situasi sebagai penghasut dan yang dihasut? Jelaskan. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, kalau melihat hal ini, pertama sebagai penghasut, maka ini menunjuk pastinya kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang waktu itu dengan luar biasanya meminta Pilatus untuk menjatuhi hukuman agar Yesus dapat disalibkan ya. Padahal kalau kita lihat konteksnya, mereka tahu kebenaran, Ya. karena mereka memang menyaksikan pelayanan Yesus ketika di rumah-rumah ibadah saja dong, iko-iko dong, tahu Iya. apa yang Yesus ajarkan. Dorang melihat kehidupan Yesus, dong menyaksikan langsung bagaimana Yesus hidup dan kemudian Yesus menyembuhkan, memulihkan orang, membangkitkan orang mati dan berbagai perbuatan besar yang Yesus lakukan. Iya. Tetapi kemudian mereka menghasut dengan dasar karena adanya iri hati dan kebencian. Ya. Padahal juga Pilatus sendiri kan waktu itu Ya. so bilang ya, Pilatus sendiri so bilang bahwa dia tidak temukan kok ada kesalahan yang Yesus lakukan, tapi namanya penghasut, logikanya akan tertutup. Yang namanya so jadi penghasut, so dibutakan oleh si iblis untuk dapat apa? DP mau apa yang dia minta itu yang diikuti, sehingga jadinya adalah kebenaran pun yang sudah dia lihat itu bisa dengan mudah dia lupakan. Yang penting DP niat hati itu tercapai, dan tujuan mereka menghasut ya jelas supaya mereka bisa melihat Yesus disalibkan. Selanjutnya kalau kita ada di posisi yang kedua, posisi apa itu? Ya, kita sebagai bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Ya, apabila diperhadapkan dengan situasi sebagai penghasut dan yang dihasut. Oke, yang kedua yang dihasut ya. Yang dihasut sebenarnya di sini bisa menunjuk kepada dua. Pertama Pilatus, karena Pilatus dihasut. Dia sementara waktu itu Pilatus pun sebenarnya dihasut untuk dapat menjatuhi hukuman. Tetapi juga ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ketika kepadanya ditimpakan segala sesuatu yang tidak dia lakukan, kepadanya dituduhkan segala sesuatu yang tidak pernah dia perbuat. Dan ketika saya sebagai seorang warga gereja, sebagai orang percaya artinya ya, sebagai gereja yang hidup, diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kalau untuk ada bertemu dengan orang yang suka menghasut, pernah. Dan ketika bertemu dengan orang seperti itu, yang ada bagi saya adalah untuk berani bicara dan menyatakan kebenaran. Kalau mau baku ambil mulu nggak mau habis. Jadi saya memilih jangan. Tetapi kemudian untuk
berani bicara, sehingga cari tahu akar hasutannya itu di mana, dan bicara sebagai manusia daging mesti baku dapa, dan kemudian mesti bicara. Jangan sampai tuh kata orang dari mana dan kemudian ada ketidakbenaran, sehingga selalulah untuk berani bicara kalau menurut kita. Ya, kalaupun artinya kemudian sebagai orang yang menghasut, sejauh ini tidak. Saya tidak tahu ya, kembali kepada pribadi bagaimana kita di dalam kerja pelayanan kita. Biasanya fakta yang terjadi biasa itu orang gosip-gosip, kemudian dengar sedikit saja, oh dia begini-begini, tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya mungkin ada di banyak orang itu ya pada waktu konteks pada itu. Ya, iko-iko, karena doxolia sebenarnya. Dan seringkali kita langsung menyimpulkan tanpa cari tahu apa sebabnya kemudian harus jadi seperti ini. Dan karena sudah dihasut, tanpa pikir panjang ya sudah iko-iko. Karena ini banyak orang. Biasanya kalau banyak orang itu lebih berani, ya, dan padahal takut ketidakbenaran. Ya, yang minoritas itu pada kebenaran, takut pada lebih berani yang mayoritas sebenarnya ya. Dan ini kita harus belajar dari peristiwa ini ya. Mungkin itu saja. Oke, rasanya itu saja. Bagaimana sikap kita apabila diperhadapkan dengan situasi ini ya. Kedepannya pasti kita juga akan menemui banyak sekali ya. Dan kalau orang bisa melakukan yang benar saja, masih ada yang bilang itu cuman sesuatu cari muka lah, itu cuma setunjuk di muka orang lah, itu cuma sikap orang munafik lah, itu tidak benar lah. Itu sudah kita lakukan loh. Tapi kita tugasnya bukan melakukan sesuatu untuk dapat dilihat oleh orang-orang lain, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi lakukan saja bagian kita ya. Kalau memang orang tidak dengar, orang boleh berani bicara untuk mencari kebenarannya. Tapi jangan melawan yang hasutan itu dengan hasutan juga. Nggak akan pernah selesai masalahnya ya. Berbesar hati untuk menerima kicauan itu akan memperindah perjalanan kehidupan kita. Kiri kanan bilang a i u e o, orang terarah kepada Tuhan. Apa mau Tuhan itu yang kita lakukan untuk kemuliaan dan biarlah di minggu-minggu sengsara ini kita terus mengevaluasi diri, belajar dari firman Tuhan, tetap setia, bertumbuh dalam iman percaya kita untuk melayani Tuhan. Apakah selama ini saya mudah dihasut? Ketika orang mulai bilang, tuh si A begini, apakah kita teriko-iko dan kemudian angkat teru, bercerita, ataukah kita kemudian berefleksi, saya selama ini kok tidak punya masalah dengan orang itu, dan saya akan berperilaku, bersikap dengan orang itu sesuai dengan pengalaman saya berinteraksi dengan dia, bukan karena kata orang, dan seterusnya. Mari kita refleksikan agar supaya relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama itu terjaga dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik. Engkau Tuhan, Engkau juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, karena seharusnya kami ini yang harusnya dihukum, tetapi Engkau mau datang ke dunia, Engkau mau mati bagi kami. Peristiwa salib menunjukkan kepada kami sungguh Allah di tempat maha tinggi mau datang ke dalam dunia, mau menanggung hukuman yang harusnya kami terima. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar di minggu-minggu sengsara ini setiap anggota gereja-Mu Tuhan akan terus terpanggil untuk lebih setia lagi mengikuti Tuhan, sehingga kami terus dengan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Ampuni kasihani kami Tuhan, tolonglah kami sehingga kerja pelayanan kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pilihan, biar kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang benar, mengutamakan kebenaran yang bersumber dari firman, yang tidak dapat ditawar oleh apapun. Kami mau menyangkal diri, dan itulah sebabnya kami mau mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, diberkati setiap pendengar dalam mempersiapkan pelayanan bagi hormat kepujian nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.